Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini mengenai email. Nah, email yang saya gunakan adalah Gmail. Ini dia, gmail.com. Nah, saya menggunakan Gmail bukan karena sponsor ya ataupun endorse, tetapi karena Gmail merupakan salah satu wadah email yang memberikan wadah khusus, ruang khusus untuk penyimpanan file sebesar 15 GB, yaitu di Google Drive. Oke. Nah, untuk pertama kali saudara harus membuat akun terlebih dahulu. Ini ada dua tulisan, yang di bawah ini buat akun, di atas juga buat akun, itu sama aja kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris dia create account, tapi kita bahasa Indonesia aja ya. Oke, lalu di sini isi identitasnya. Contoh, nama saya hanya satu kata. Kalau namanya satu kata seperti saya Maisarah, maka nama depan dan nama belakang juga sama, yaitu Maisarah. Bagaimana kalau dua kata? Ya udah gampang, nama depan satu kata, nama belakang satu kata. Nah, kalau misalnya dia ada tiga kata, contohnya saya membawa nama orang tua saya, Maisarah Zulkifli. Nah, seperti ini. Jadi nama belakang tetap sendiri, satu nama terakhir. Nah, yang lainnya menyelesaikan. Lalu nama pengguna dia akan otomatis muncul yang belum pernah digunakan oleh siapapun. Nah, kalau misalnya yang disarankan tidak cocok, mungkin saudara bisa coba-coba dulu. Misal saya mau buat Maisarah 22. Nanti otomatis akan keluar ya kalau misalnya memang sudah tersedia. Nah, sandi usahakan jangan tanggal lahir ataupun mengulang nama. Sandi itu bersifat rahasia, jadi kalau bisa saudara sendiri yang tahu apa itu. Jadi dia harus 8 karakter. Gunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Oke. Kalau diragu bisa dimunculkan. Ini dihilangkan tanda garisnya agar bisa dilihat sama tidak sandi dan konfirmasi. Selanjutnya berikutnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini tandanya sudah ada yang gunakan. Nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Nah, ini yang disediakan. Jadi boleh pilih atau mau dicoba lagi boleh. Misalnya saya kelahiran tahun 1992. Berarti Maisarah 1992. Atau tambah titik lagi. Yang penting emailnya yang mudah diingat ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor handphone. Gunanya ini untuk kode konfirmasi. Contoh saya punya 082160. Oke, saya konfirmasi. Selanjutnya alamat email. Nah, alamat email ini adalah harus Gmail juga. Jadi sebelumnya saya udah punya ini. Jadi saudara kalau tidak punya yang lain menggunakan Gmail, kalau bisa kawan dekat, jangan pakai email saya. Nanti konfirmasinya ke saya bisa bobol email saudara. Nah, tanggalnya tanggal lahir saya, contohnya ya. Kemudian gendernya berikutnya. Oke. Nanti akan muncul SMS ke nomor yang sebagai konfirmasi. Lalu verifikasi. Nah, ini iya saya ikuti. Pokoknya saudara ikuti aja petunjuk dari saya ini. Oke. Oke, nah Gmailnya sudah dibuat akunnya. Oke. Nah, untuk melihat lagi apa emailnya bisa diklik ini tulisan M-nya karena nama saya Maisarah, dia huruf M. Oke, nah ini dia emailnya. Udah. Nah, kalau dilupa passwordnya, ini saya contohkan logout dulu ya, logout keluar.
Jadi gitu mau login tadi buat, kalau mau login tinggal login ulang. Oke, ini akan muncul kalau sudah pernah dibuka atau gunakan akun lain kalau berbeda. Saya klik, kemudian masukkan passwordnya tadi. Kalau memang itu laptop, komputer atau handphonenya punya pribadi, boleh save aja kalau takut lupa, atau don't save misalnya numpang di laptop lain atau tidak aman. Oke, nah ini kalau sudah login sama tampilannya seperti ketika sign up atau create account. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu kotak masuk atau dia inbox dalam bahasa Inggris. Nah, ini karena dia baru buat maka langsung dari tim komunitas. Ada berbintang, jadi nanti ini akan muncul kalau kotak masuk atau pesan terkirim dikasih kode bintang. Kemudian ada ditunda kalau misalnya itu tidak ada sinyal dan sebagainya. Jadi yang perlu diingat adalah kotak masuk ditunda, ini supaya tahu ada berkas yang belum dikirim, terkirim, dan draft. Jadi dia ada kodenya di sini, ada angkanya jika memang pesan tersebut belum dibuka. Oke, nah kita sekarang membahas tentang kotak masuk. Jadi kalau ada kotak masuk seperti ini, boleh diklik namanya atau pesannya itu untuk membuka. Oke, nah seperti ini. Oke, nah karena ini akun pertama maka saya akan membuat pesan dulu. Nah, cara membuat pesan ini tulis pesan. Kita harus tahu tujuannya kemana. Misalnya saya kirim ke email kerja saya, mesara.dikdas@gmail.com. Kemudian subjek itu adalah judul dari sini, judulnya. Oke, judulnya yang akan ditampilkan misalnya project 1, project. Oke, lalu ini adalah isi pesannya. Misalnya kalau resmi, Assalamualaikum bagi yang muslim ya, atau boleh yang terhormat. Nah, apa yang terhormat, enter isi pesannya, dan biasakan itu buat di bawah regard. Salam hormat boleh, salam sayang boleh, tergantung tujuannya siapa. Jangan pula kirim salam sayang ke orang yang tidak dikenal ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini opsi format dari tulisannya. Jadi tulisan ini bisa diformat sesuai apa yang dimau. Nih, ada pilihannya. Kemudian ini jika saudara ingin melampirkan file. Kalau dalam bahasa Inggris nanti munculnya attachment file. Contohnya saya misalnya mau buat, nah ini PPT1. Jadi saya ulang, klik dulu yang gambar klip, baru cari file yang mau dilampirkan. Contohnya saya mau kirim PPT1, klik lalu open. Oke, tunggu dia loading, selesai. Kalau mau banyak berarti klik lagi langsung blok. Oke, langsung blok. Misalnya ini kerja, misalnya saya mau kirim laporan UT. Nah, ini langsung blok, maka akan muncul seperti ini. Nah, mau di cancel langsung cancel aja. Oke, nah ini kalau mau menyisipkan link, contohnya, nah ini teksnya boleh buat boleh enggak. Misalnya saya menampilkan link YouTube, jangan lupa link YouTube-nya apa, nanti baru pijit OK, atau alamat email boleh, lalu OK. Kalau memang ada link, ini emoji atau emoticon. Kemudian ini Google Drive. Kalau misalnya filenya itu bentuknya besar, lebih dari 20 MB, maka tidak bisa dikirim seperti ini. Tidak bisa menggunakan attachment file, tetapi harus menggunakan Google Drive. Jadi Google Drive yang dibuka. Ini gambar, contoh. Oke, ini gambar, dan ini jika pesannya dikirim dalam mode rahasia atau dengan waktu tertentu. Nah, ini opsi lainnya.
tidak perlu diubah. Jadi ini diisilah apa yang mau diisi, usahakan. Tapi kalau untuk sekedar kirim ke teman terdekat ya tidak perlu resmi. Oke, setelah dia berwarna biru seperti ini filenya, artinya file sudah sempurna di download, di upload, lalu kirim. Nah, ini bacanya mengirim pesan terkirim, maka akan muncul di bagian terkirim. Nah, ini artinya pesan sudah terkirim kepada Maisarah. Ini judulnya, nah ini isinya. Kita coba klik. Nah, inilah dia yang dikirim. Nah, kalau misalnya tanda terkirim tidak ada ini, yang tadi ini tidak ada di label terkirim, tetapi adanya di label draft, artinya saudara belum mengirimnya. Mungkin mungkin terhalangi oleh sinyal, atau salah, bukan yang mengirim tetapi meminimize dialog tadi. Nah, selanjutnya contoh misal saya coba buka lagi akun lain biar saya kirim kemari. Tadi untuk mengirim, saya buka akun saya yang kerja. Oke, nah ini dia. Saya coba format aja biar kita fokus kemari. Oke, jadi kalau misalnya mau mengirim ulang pesannya, ini contoh tadi saya menggunakan email baru mengirim pesan ini. Saya buka ke email tujuan saya, email kerja, yaitu ini, sudah masuk di kotak masuk. Lalu saya mau memforward atau mengirimkan ulang ke email lain, maka tinggal klik, nanti akan muncul tanda teruskan atau bahasa Inggrisnya forward. Kepada siapa? Misal saya tadi kepada maisarah92@gmail.com, kirim. Nah, kita buka, kita tunggu. Kita buka ini lalu kita tunggu. Sudah pesan terkirim, artinya kita buka kotak masuk lalu refresh. Ini tanda refresh atau segarkan. Oke, nah ini sudah masuk. Kenapa di sini bacaannya ada tulisan 2? Karena tadi file yang sama itu saya yang kirim, lalu dikirim kembali. Jadi dia ada 2. Lalu gimana cara mendownload attachment file? Jadi sebenarnya saudara tidak perlu membuka lagi. Kalau file yang satu langsung ini aja. Kalau seandainya tidak ada pesan di dalamnya. Tapi kalau ada pesannya boleh dibuka dulu. Tapi kalau tidak ada langsung aja ininya yang diklik. Oke, baru ada nih pilihannya. Mau tambahkan ke drive saya, print, cetak, atau di download. Nah, ini kalau dibuka dulu pesannya boleh,